Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan atas antusiasnya. Kami mohon izin untuk menampilkan hasil diskusi kami mengenai prinsip kontinuitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Di mana kami 3 orang, saya sebagai moderator dan rekan saya 2 orang bernama Apriana dan Sonia. Untuk selanjutnya saya persilahkan Kak Sonia memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penjelasan terkait prinsip kontinuitas. Di mana prinsip kontinuitas adalah kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan. Artinya, kesinambungan ini meliputi sinambung antara kelas maupun sinambung antara jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis. Pendidikan pada kelas ke jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Selanjutnya, ada pun 2 kasus dalam prinsip kontinuitas. Ada 2. Pertama, syarat keterhubungan, artinya kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Dalam hal ini, dalam menyusun kurikulum sekolah, hendaknya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahan-bahan pelajaran diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah yang berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada sekolah selanjutnya. Kemudian yang kedua, terhindar dari pengulangan, artinya kesinambungan antara berbagai bidang studi. Bahan yang diajarkan dalam berbagai bidang studi sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu, urutan dalam penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sonia. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Apriana untuk terangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari prinsip kontinuitas ini di dalam pembelajaran. Terlihat di PPT yang dilakukan bahwasannya kami mengambil dari setiap fase, dari fase A sampai fase B untuk elemen Pancasila. Jadi misalnya kelas 1 dan 2 itu dia dikenalkan mengenai bendera negara atau kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dan mengenal rumus Pancasila. Sedangkan di fase B untuk kelas 3 dan 4 mereka sudah mengenal karakter dari para perumus Pancasila. Sedangkan pada fase A tadi cuma mengenal siapa saja perumusnya. Di fase B dia mengenal karakternya. Lalu di fase C untuk kelas 5 dan 6 tidak lagi mengenal karakter dari perumus Pancasila, melainkan mengetahui dan meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkannya di lingkungan masyarakat. Pada fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9, di sini peserta didik diharapkan untuk mengetahui dan memahami sejarah kelahiran Pancasila dan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Lalu pada pasal E di kelas 10, peserta didik di sini mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada fase E, kelas 11 dan kelas 12, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila Pancasila, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kesimpulan di sini, prinsip kontinuitas adalah prinsip dengan konsep yang berkesinambungan, memiliki hubungan yang fungsional dengan adanya nilai-nilai tertentu kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, dimulai dari fase A sampai di fase E. Pembelajaran saling berkaitan dengan pembelajaran di jenjang berikutnya yang sama berkembang secara sistematis. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Apriana yang sudah bertanya. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab atau saran dan masukan dari rekan-rekan kelompok lainnya. Apakah ada? Kami persilakan. Izin moderator.
Kalau baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai bagaimana jika terjadi ketidakkontinuitasan di dalam kurikulum. Apa dampaknya terhadap pencapaian siswa dan konsistensi pembelajaran? Demikian saya bilang. Baik, terima kasih kepada saudari atas pertanyaannya. Selanjutnya, dari kelompok lain. Saya Kak, Kelompok berapa? kelompok 5. Silakan. Baik, saya akan bertanya bagaimana cara mengetahui prinsip imunitas relevan digunakan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Ada indikator tertentu guna mengetahui perkembangan kurikulum tersebut saat dilaksanakan berdasarkan prinsip kontinuitas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saudari Afrisa, selanjutnya apakah ada? Baik, jika tidak ada, kami mohon izin untuk diberikan waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk antusiasnya di sini. Kami mohon izin kepada saudari Sonia, boleh menjawab pertanyaan dari kelompok 5 atas nama Afrisa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui prinsip kontinuitas relevan digunakan dalam pembelajaran sepanjang hayat? Ada indikator tersebut guna mengetahui perkembangan kurikulum tersebut berhasil dilaksanakan berdasarkan prinsip kontinuitas. Ini terdapat di slide PPT yang ketiga. Bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan dari prinsip kontinuitas dalam kurikulum? Itu ada dua aspek tadi. Yang pertama, syaratnya harus keterhubungan. Jadi ketika dua aspek ini terrealisasikan dalam prinsip kontinuitas, maka itu sudah dikatakan berhasil. Ketika bahan-bahan ajar yang diajarkan di tingkat yang rendah tidak lagi diajarkan di tingkat atas, ataupun bahan-bahan pelajaran yang tidak perlu lagi diajarkan di tingkat bawah, maka nanti akan dilanjutkan ke tingkat atas. Yang kedua, terhindar dari pengulangan. Tidak ada pengulangan baik materi ataupun mata pelajaran yang berikutnya. Jika ada relevanan, maka akan ada evaluasi sebelumnya. Sebelum adanya prinsip kontinuitas, maka dalam perancangan kurikulum itu sudah terlebih dahulu adanya evaluasi-evaluasi, sehingga nanti akan memudahkan para perancang kurikulum untuk menerapkan atau mengimplementasikan ataupun mensosialisasikan kepada sekolah. Jadi bagaimana caranya melihat relevan apa enggaknya itu terfokus pada dua syarat tadi. Pertama, harus keterhubungan atau kesinambungan. Yang kedua, tidak boleh terhindar dari pengulangan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Afrisa. Apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Menerima jawabannya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Priana untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Leopani, perwakilan dari kelompok 1,
Yang pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi ketidakkontinuitasan dalam kurikulum terhadap pencapaian siswa dan konsistensi pembelajaran. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lebih mengetahui apa yang dimaksud tidak kontinuitasan. Jadi, kontinu itu merupakan keberlanjutan. Apabila pembelajaran tidak berdasarkan prinsip ini, maka peserta didik atau siswa di sini menjadi bingung. Bingung kenapa? Karena yang awalnya harusnya dia berurutan secara sistematis. Jadi, dari yang mudah sampai ke fase yang paling sulit. Jangan kebalikan, dia udah di tingkat yang fase yang sulit, tapi dikasih soal mudah. Makanya itu merupakan harus ke konsistenan. Selain itu dampaknya adalah keterputusan dalam pembelajaran. Siswa di sini mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi baru jika terjadi perubahan yang tidak terkoordinasi dalam kurikulum. Lalu kemudian siswa juga mengalami yang namanya kebingungan. Dia misalnya pada saat di SD dia sudah mendalami materi tersebut, ternyata di SMP dia mempelajari materi yang sama, bukan mempelajari materi yang sama dengan konsep keberlanjutan. Jadi materinya sama tapi tingkat kesulitannya berbeda. Lalu yang ketiga, gangguan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga tadi pada saat proses pembelajaran tidak tercapai, maka tidak tercapailah dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Lalu yang keempat, penurunan motivasi siswa. Yang kelima yaitu peningkatan kesenjangan pendidikan. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Apriana. Apakah kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1 yang sangat biasa dan memberikan penjelasan yang jelas. Kami dapat memahami dan mengerti jawaban. Terima kasih. Baik, pertemuan kelompok 3 dalam presentasi ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas antusias dan rekan-rekan dari semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.